Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Manajemen Keuangan Lembaga Keuangan. Kali ini kita akan bahas tentang lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Ya, lembaga keuangan di Indonesia ini ada beberapa perbedaan dengan lembaga keuangan yang ada di internasional atau di luar Indonesia. Dalam hal ini kita akan menjelaskan dulu atau kita akan mencari tahu dulu apa sih lembaga keuangan. Oke, lembaga keuangan adalah perantara pihak-pihak yang kelebihan dana. Di sini ada surplus of funds, jadi dengan pihak yang kekurangan atau memerlukan dana, lack of funds. Jadi lembaga keuangan ada karena adanya orang yang kelebihan dana atau pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Nah, dalam hal ini di Indonesia sendiri sudah diatur dalam undang-undang. Yang pertama kali itu ada Undang-Undang Perbankan nomor 14 tahun 1967 pasal 1 ayat B. Lembaga keuangan semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke masyarakat. Jadi sebenarnya dulu lembaga keuangan ini lebih condong dibahas adalah mengenai perbankan. Padahal pada dasarnya lembaga keuangan ini memiliki banyak jenisnya. Tapi seiring perjalanan waktu, di sini tadi ada perbankan nomor 7 tahun 92, jadi ada undang-undang yang tahun berikutnya tahun 92 itu tidak menjelaskan tentang definisi tapi tentang penjelasan tentang perubahannya saja. Nah, terakhir lembaga keuangan ini memiliki lembaga khusus yang mengatur dan mengawasinya. Indonesia sendiri menetapkannya pada tahun 2012 dengan dasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Nah, kenapa kita bahas ini dulu lembaga keuangan di OJK? Karena lembaga keuangan ini erat kaitannya dengan lembaga yang mengatur dan mengawasinya. Nah, yang terbaru ini sampai dengan saat ini adalah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Makanya disebutnya lembaga jasa keuangan karena menyediakan jasa keuangan. Jadi lembaga yang menyediakan jasa keuangan ini adalah lembaga keuangan. Makanya sebenarnya Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur seluruh lembaga keuangan yang ada di Indonesia, baik perbankan maupun non perbankan. Di sini lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, jadi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ini, maka semuanya berada di bawah OJK. Jadi secara fungsi ini OJK mengambil alih Badan Pengawas Pasar Modal, Bapepam, dan lembaga keuangan. Jadi Bapepam LK yang dulu mengawasi pasar modal juga mengambil alih tugas Bank Indonesia mengawasi perbankan. Jadi dulu pasar modal dan lembaga keuangan diawasi oleh Bapepam LK dan perbankan diawasi oleh Bank Indonesia. Masih ada yang bingung juga nanti kenapa ada perbedaannya atau apakah tumpang tindih antara Bank Indonesia dengan OJK atau bagaimana sih perbedaannya, nanti kita bahas di slide berikutnya. Jadi untuk OJK ini murni mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan lembaga keuangan. Nah, jenis lembaga keuangan yang ada di Indonesia ada dua, dikategorikan secara besar ada dua, ada bank dan non-bank atau lembaga keuangan bukan bank. Nah, bank sendiri sebelumnya secara transaksional diatur oleh Bank Indonesia, kemudian dialihkan ke OJK. Lembaga keuangan bukan bank, sebelumnya oleh Bapepam, dilanjutkan sekarang oleh OJK. Nah, untuk bank sendiri di sini kita lihat bedanya nanti dari kita lihat
model kerangkanya di sini ada lembaga keuangan depositori, ada lembaga keuangan non depositori. Maksudnya lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Depositori karena dia memiliki kegiatan yang bersifat deposit. Di bawahnya lembaga keuangan depositori atau lembaga keuangan, di sini ada bank sentral yang di sini dimana di Indonesia ada namanya Bank Indonesia, bank sentralnya. Bank sentral ini membawahi bank umum, bank pemerintah rakyat, dan bagi hasil. Maksudnya sekarang bank ada banyak, secara garis besar ada bank umum dan BPR sebenarnya. Secara transaksinya, tersecara ini ada bank dibagi menjadi bank konvensional, bank syariah, terus ada bank pemerintah, bank swasta, bank asing. Nah ini secara garis besarnya dibagi menjadi bank umum dan bank pemerintah rakyat serta bank bagi hasil. Untuk lembaga keuangan non bank itu ada lembaga keuangan kontraktual. Jadi ada yang kontrak dengan nasabahnya. Pertama ada asuransi, lalu ada dana pensiun, dan ada pegadaian. Nah, berikutnya ada lembaga keuangan buat investasi, ada pasar modal. Yang jelas di sini lembaganya Bursa Efek Indonesia. Di sini Bursa Efek, ada reksadana, juga perusahaan-perusahaan reksadana ada. Jadi lembaga keuangan yang secara luas Bursa Efek mengatur pasar modal. Nah, ada lembaga-lembaga keuangan yang ikut bermain di pasar modal. Dalam hal ini ada namanya reksadana. Terus ada lembaga keuangan lainnya, tadi ada misalkan di OJK ada lembaga pembiayaan. Nah, contohnya ada leasing, ya kita sering nih leasing, ada misalkan kita mau kredit motor, mobil, dan handphone sekarang untuk. Terus ada factoring, terus ada venture capital atau modal venture, plastic card, securities, dan consumer finance. Di sini sebenarnya ada lagi satu yang sudah mulai merajalela Indonesia, lembaga keuangan lainnya. Dia melayani jasa keuangan juga, itu namanya financial technology, fintech. Fintech ini ada yang berbentuk e-commerce, startup, dan lain-lainnya. Tapi salah satunya ada yang melakukan pelayanan jasa keuangan. Contohnya kalau di transportasi ada Gojek ya, online menggunakan GoPay. Lalu ada OVO, lalu ada Dana. Lalu ada lembaga keuangan lainnya ya yang bersifat teknologi digital yang kita sebut financial technology, fintech. Fintech sendiri memang sudah ada aturannya jelas oleh lembaganya di Indonesia, yaitu OJK tadi. Sudah ada undang-undangnya dan sudah diatur sejak tahun 2016. Nah, ini nanti fintech ini memang menjadi disrupsi bagi jasa keuangan, entah bank, entah lembaga keuangan lainnya dengan fintech ini, karena banyak yang bakal kita diskusikan. Nah, sebelum kita lanjut, kita jelaskan tentang lembaga keuangan apa satu secara manajemen keuangannya, baik tadi ada perbankan dan non bank. Nanti ada perbankan sendiri memiliki manajemen keuangan sendiri dengan caranya ada KEMOS, ada RGEC, lalu ada lembaga keuangan lain non bank, ada asuransi ada tentang tingkat solvabilitasnya, lalu nanti ada pegadaian, nanti ada koperasi, jadi dana pensiun dan lain-lainnya. Tapi biasanya sebagian besar manajemen keuangannya yang dilihat dari kinerja keuangannya itu ada pembahasan yang sangat detail adanya di perbankan dan di asuransi gitu. Nah, bagaimana BI vs OJK? Misalkan kita sebagai awam, apa sih bedanya BI sama OJK? Masih bingung kan? Kenapa? Apakah OJK dengan BI ini perannya seperti apa? Gitu. Apakah dia saling bertubrukan dalam hal perannya? Kita bisa lihat secara sekilas emang sama memang. Nah, kalau misalkan BI ini mungkin bukan mengatur dalam hal lebih luas makronya, dia undang-undang regulasi terkait dengan perbankan. Tapi kalau OJK mengatur tentang pelaksanaannya, bagaimana
dari sisi mikronya. Jadi sebenarnya BI dan OJK ini sebenarnya sama-sama mengatur perbankan, tapi dengan konteks bagian yang berbeda. Nah, tugas Bank Indonesia ada tiga pilar. Sebenarnya intinya menjaga dan mencapai kestabilan nilai rupiah. Nah, nanti yang bisa kita bahas lagi nih, nilai rupiah. Kenapa mesti ada nilai mata uang yang dijaga kestabilannya? Karena mata uang kita menggunakan uang kertas, gitu. Padahal sebelumnya mata uang kita stabil ketika menggunakan emas sebagai acuannya. Nanti kita bisa bahas lagi. Untuk hal ini menarik. Kenapa? Ya karena sehingga Bank Indonesia ini sangat memiliki peran saat ini, karena dengan mata uang yang berbentuk kertas atau giral ini nilainya harus dijaga kestabilannya. Nah, untuk mencapai kestabilan nilai rupiah, dengan tugas utama BI ini pilarnya menetapkan melaksanakan kebijakan moneter. Ya sudah pernah dibahas di mata kuliah sebelumnya tentang kebijakan moneter itu seperti apa. Terus mengatur dan menjaga sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan. Jadi menjaga stabilitas sistem keuangannya agar tadi nilai rupiah juga ikut stabil. Makanya BI itu sangat sangat banyak kebijakan-kebijakan, banyak aturan-aturan yang dibuat supaya tidak mengalami ketidakstabilan nilai rupiah ini, agar nilai rupiah selalu stabil. Walaupun pada kenyataannya, pada praktiknya nilai rupiah ini lebih sering tidak stabil nilainya. Apalagi saat ini bisa mencapai angka yang tinggi di atas 15.000, 17.000 dan lain-lainnya. Apalagi ketika wabah corona ini yang tadinya menjadi pandemi dianggap malah menurunkan nilai mata uang kita, karena perekonomiannya juga tidak stabil. Jadi sebenarnya keuangan rupiah stabil kalau ekonominya juga stabil, karena kan terkait tentang pertukaran mata uang dan permintaan dan penawaran mata uang. Nah, ketiga pilar tersebut terkait industri perbankan Indonesia. BI ada namanya, dulu ada suku bunga BI, sekarang namanya BI repo rate, ya 7 days namanya. Nah, dia untuk mengendalikan bunga pinjaman, bunga tabungan. Jadi BI netepin berapa bunga buat tabungan, berapa buat pinjaman, supaya keadaannya stabil. Nah, jadi BI adalah kenapa masih ke perbankan, karena BI mengedarkan uang melalui perbankan, melalui bank. Sehingga untuk menjaga kestabilan, BI akan berkoordinasi dengan perbankan untuk menjaga supaya nilai rupiah atau sistem pembayaran yang ada di Indonesia ini stabil, sehingga nilai rupiah juga stabil. Jadi nggak bisa BI langsung ke masyarakat, tapi melalui lembaga keuangan bank. Nah, di sini kan contohnya kalau di uang rupiah ini bisa sampai dengan pelosok-pelosok dengan adanya perbankan, yaitu melalui misalkan contohnya Bank Negara, yaitu Bank Rakyat Indonesia. Nah, BI juga menjaga stabilitas sistem keuangan melalui perbankan dengan cara mengeluarkan berbagai peraturan seperti loan to value terkait ketentuan pemberian kredit. Jadi untuk kredit sendiri perbankan hanya menjalankan, tapi undang-undang tetap dari Bank Indonesia. Jadi sifatnya Bank Indonesia selalu berbentuk kebijakan. Kebijakan ini yang dibuat Bank Indonesia jangan sampai merugikan perbankan. Jadi ada KUR, ada tadi suku bunga kredit, juga biaya administrasi yang disimpan ke e-money. Yang kita akan bahas nanti, yaitu tentang financial technology, uang elektronik. Jadi sudah diatur juga tentang biaya administrasinya. Nah, Bank Indonesia maupun perbankan memiliki keterkaitan satu sama lainnya, hampir tidak bisa dipisahkan.
Karena BI mengendalikan perekonomian melalui perbankan secara makro, ya kan? Melalui peraturan BI dan undang-undang perbankan. Ya, jelaskan di sini peran BI untuk perbankan. Nah, nanti ada peran OJK untuk perbankan. Jadi memang masing-masing punya peran untuk perbankan sehingga keduanya memiliki benang merah antara BI dan OJK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21, OJK disebutkan di sini tentang tugas utama OJK mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Jadi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan secara teratur, adil dan transparan dan akuntabel. Nah, di sini ada di Undang-Undang Nomor 21, silahkan dibaca, bisa di-download, sudah saya share di kelas. Ini download Undang-Undang Nomor 21 tentang OJK. Terus mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Jadi kalau ada pengaduan nanti ya, jangan ke BI kalau perbankan, tapi ke OJK. Karena BI hanya menerbitkan peraturan atau kebijakan-kebijakan. Nah, tugas utama OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan di sektor perbankan. Ingat ya, di sini pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Nah, bedanya sama BI tadi nih. Dia mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan. Tidak membentuk kebijakan, peraturan bukan dari OJK, tapi dari BI. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal juga diatur. Karena sebelumnya kalau perbankan diawasi dan diatur oleh BI, kalau pasar modal diawasi dan diatur oleh Bapepam LK. Makanya sekarang perbankan dan pasar modal diambil alih oleh OJK. Nah, kegiatan jasa keuangan lainnya, misalkan di sini ada asuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lainnya, ada pegadaian tadi ya. Ada pegadaian, ada leasing dan lain-lain. Semua diatur oleh OJK. Tugas utama OJK terkait perbankan adalah tugas Bank Indonesia sebelum OJK terbentuk. Jadi dulu tugas di pengawasan dan pengaturan oleh BI hanya dialihkan ke OJK saja. Sampai saat ini sih masih ada peralihan dari BI ke OJK masih banyak diatur atau dikaji ulang karena ada beberapa hal krusial terkait perbankan, apa harus ke BI apa harus ke OJK gitu, apa harus yang di sini perannya ada di BI atau di OJK. Jadi karena sudah dari 2012 sampai 2020 ini masih banyak yang dikaitkan atau apakah ada perbenturan antara OJK dan BI. Nah, ini ada catatannya, jika sebelum masyarakat awam akan melakukan sistem informasi debit terbang dengan BI checking, dulu kita kenalnya dengan BI checking. Nah, sekarang 1 Januari 2018 nggak ada lagi BI checking, namanya SLIK OJK, Sistem Layanan Informasi Keuangan yang dikelola oleh OJK. Jadi udah tentang sistem informasi bank udah semuanya ke OJK. Jadi BI udah otomatis nggak ngatur lagi karena lebih ke kebijakan. Jadi nanti ya kayak gini nih, dikit-dikit 2018 baru memindahkan BI checking ke SLIK OJK. Nanti ada apa lagi? Sehingga nanti benar-benar kalau kegiatan ada pengatur dan mengawasi kegiatan adanya di OJK, kalau kebijakan adanya di BI. Nah, nanti sampai benar-benar sistemnya rampung seperti itu. Nah, hubungan BI dengan OJK, berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, ya silahkan lihat pasal 33, OJK dan Bank Indonesia dapat berkoordinasi dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya kewajiban pemohon modal minimum bank, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, dan hal lain yang terkait. BI dan OJK dapat bersinergi dalam hal. Nah, BI dan OJK ini punya sinergi, koordinasi membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Jadi bisa juga sebelum membuat aturan, BI dan OJK ini berkoordinasi supaya ada persamaan persepsi. Berkoordinasi dalam tukar-menukar informasi perbankan. Jadi ingat ya, hanya perbankan. Terus melakukan hubungan timbal balik dalam pemeriksaan perbankan. Jadi penanganan yang tepat dapat diambil dengan cepat. Jadi BI ini tetap tidak akan lepas dari perbankan. Walaupun nanti ya koordinasinya selalu sering ke OJK karena tetap biar bagaimana
BI ini memiliki peran yang sangat krusial bagi perbankan di Indonesia. Nah, BI dengan OJK bedanya yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Kalau BI fokusnya menjaga kestabilan rupiah, OJK mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan di Indonesia. Kalau BI mengatur secara makro, yaitu melalui peraturan surat edaran atau kebijakan-kebijakan. Kalau OJK mengatur secara langsung mikro, jadi pelaksananya si OJK. Nasabah kalau mengalami keluhan industri keuangan dapat lapor ke OJK, bukan ke BI ya. Jadi bukan ke BI lagi, tapi ke OJK. Termasuk keluhan di sini ada pelayanan bank, leasing, pasar modal, semuanya. Ada investasi bodong, harus melapor ke OJK. Dan sini diingatkan lagi per 1 Januari sudah menggunakan SLIK OJK. Nah, lembaga keuangan sebagai lembaga perantara. Di sini lembaga keuangan sebenarnya secara garis besar itu mempertemukan unit surplus dan defisit. Ya, seperti yang tadi disebutkan, ada pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Secara kalau digambarkan seperti ini, jadi unit surplus, jadi dia nabung, ya kan, nabung nanti dari bank meminjamkan ke unit defisit. Nah, gitu. Nanti dari sini masuk ke lembaga keuangan bukan bank. Dari lembaga keuangan bukan bank masuk lagi ke unit surplus. Jadi perputarannya seperti ini antara lembaga keuangan yang bank dan lembaga keuangan bukan bank. Oke. Nah, kalau peran lembaga keuangan ditinjau dari siklus uang dalam perekonomian. Jadi kan kalau ada siklus uang, mana sih larinya uang? Nah, di sini peran lembaga keuangan adalah dari sisi ini di bawah ada surplus fund dengan lack of fund. Misalkan pertama perusahaan, ini ada apa namanya tanda panah sini, perusahaan ke rumah tangga. Nah, perusahaan pendapatan balas jasa. Jadi pertama gini, rumah tangga kerja. Jadi kita di rumah tangga ada tenaga kerja, ada tanah, ada entrepreneur. Kita memberikan tenaga dan lain-lainnya atau faktor produksi oleh perusahaan, timbal baliknya adalah pendapatan. Nah, jadi ini rumah tangga dan perusahaan saling timbal balik. Nah, dari sisi faktor produksi. Kalau untuk barang dan jasa, perusahaan menjual ke rumah tangga barang dan jasa. Lalu rumah tangga melakukan pengeluaran, ya kan, untuk membeli barang dan jasa. Di sini rumah tangga juga selain langsung ke perusahaan atau melakukan pengeluaran konsumsi, dia bisa melakukan yang namanya tabungan. Jadi rumah tangga itu kan bisa melakukan namanya Y sama dengan C plus S. Ya, pendapatan sama dengan konsumsi plus tabungan. Nah, jadi di sini kurva rumah tangga, arah tanda rumah tangga ke arah rumah perusahaan merupakan konsumsi. Kalau rumah tangga ke sini ke bawah, satu lagi namanya yang titik-titik putus ini namanya tabungan. Artinya, nah tabungan ini adalah perannya adalah lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan ini menarik apa? Di sini ada orang yang punya kelebihan dana, makanya dia nabung. Nah, si lembaga keuangan ini menarik orang yang punya kelebihan apa? Nabung, deposito, tadi investasi atau apa. Ya. Nah, bisa juga dia lalu bisa juga disalurkan dalam bentuk investasi ke perusahaan. Jadi orang yang kelebihan rumah tangga, kelebihan dana disimpan di lembaga keuangan, nanti disalurkan dalam bentuk pinjaman kredit dan lain-lainnya yang digunakan oleh perusahaan. Jadi sebenarnya antara rumah tangga dan perusahaan saling timbal balik. Dalam hal ini perannya lembaga keuangan adalah perantara dari yang kelebihan dana menuju menyalurkan kekurangan dana, ya, uang. Jadi cuman perantara aja, kayak di bank kan tabungan masyarakat atau nasabahnya disimpan, lalu ada namanya pemberian kredit banyak juga sangat besar diberikan dari dana pihak ketiga atau dari tabungan masyarakat ini. Nah, jadi kalau yang berikutnya, kalau di sisi dari tabungan masyarakat dan lembaga keuangan,
Nah, di sini kita bisa lihat ada bank, ada perusahaan-perusahaan, ada pasar modal, ada tabungan masyarakat. Nah, tabungan masyarakat ini kalau kita bisa lihat pertama ya, ya bisa berbentuk giro, deposito, tabungan yang disimpan. Jadi kalau misalkan tabungan masyarakat ini disimpan dalam bentuk giro, deposito, tabungan, terus di bank di nomor 3 ini berikutnya diberikan atau disalurkan dalam bentuk kredit ke perusahaan menerbitkan surat berharga ke pasar modal, ya kan. Jadi untuk investasi, terus surat berharga diserahkan ke tabungan masyarakat, atau bisa juga di sini dari yang tanda panah garis putus-putus. Di sini ada pertama dari bank, ada giro, tabungan, deposito, dilunasi itu jadi kalau misalkan masyarakat mau melakukan pencairan, bank sebenarnya hanya muter aja di sini. Dari tabungan masyarakat, pembelian surat berharga pasar modal, ya kan. Pasar modal, hasil penjualan surat berharganya diserahkan ke perusahaan. Jadi sebenarnya masyarakat ini bisa membeli surat berharga di pasar modal, ya, yang nomor 6 ini. Nah, uangnya, dana yang sudah didapat oleh pasar modal hasil pembelian surat berharga oleh tabungan masyarakat, nah diberikan kepada perusahaan. Nah, perusahaan membayar kreditnya. Nah, bank sekarang kalau masyarakat mau ambil tabungannya, tinggal bayar dari pengembalian kredit yang ada di perusahaan. Jadi ini pemberian kredit, ya, alurnya, terus di sini ada pengembalian kredit alurnya. Tabungan masyarakat, pasar modal, perusahaan. Jadi lawan arah antara pemberian dan pemberian kredit dan pengembalian kredit. Nah, di sini ada tengah-tengah, ada diagonal, ada surat berharga diterbitkan, lalu ada hasil penjualan surat berharga. Bisa juga langsung pasar modal tanpa ke perusahaan, pasar modal langsung ke bank. Karena bank juga menerbitkan surat berharga. Bank juga termasuk anggota pasar modal. Ada bank BCA, BNI, dan beberapa bank lainnya yang modalnya besar sesuai ketentuan pasar modal. Nah, di sini peran lembaga keuangan ya hanya tadi menyimpan, menghimpun, lalu menyalurkan. Dan ini lembaga keuangan yang bank. Untuk pasar modal juga sama sebenarnya. Dia sebagai perannya adalah memfasilitasi penerbitan surat berharga oleh perusahaan, lalu diserahkan kepada yang masyarakat. Lalu memfasilitasi pembelian surat berharga oleh masyarakat yang dananya nanti diberikan kepada perusahaan. Maksudnya di sini pasar modal yang dimaksud adalah lembaga keuangan non bank masuknya. Nah, jadi kalau misalkan yang lainnya ada banyak di sini contoh dari pasar modal dan bank yang lembaga keuangan yang besar. Misalkan nanti peran lembaga keuangan, contohnya asuransi dalam tabungan masyarakat, gimana? Nanti misalkan di sini ada deposito, giro, tabungan yang harusnya ditabung di bank, dia malah tabungnya ke membeli premi asuransi. Itu, atau masyarakat yang kurangan dana, maka dia menjual asetnya, menggadaikan asetnya di pegadaian. Atau masyarakat yang ingin memiliki aset, ya, tabungannya hanya sedikit, akhirnya dia melakukan leasing. Itu. Jadi banyak perusahaan lembaga keuangan dengan berbagai macam peranannya dalam dari tabungan masyarakat atau dari dana yang dimiliki oleh masyarakat. Gitu. Nah, kalau di sini saya nanti pengennya diskusi bagaimana dengan financial technology yang menyediakan jasa keuangan. Nah, financial technology ini yang tadi kita lihat kalau di bank udah menerbitkan e-money, electronic money. Indonesia sendiri udah mensahkan itu. Nah, makanya udah ada e-money karena sudah makin banyak nih financial technology, ada OVO, GoPay, ada Dana, ada wallet lainnya, terus lalu ada misalkan ada ShopeePay. Dan ini semua sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Jadi hal-hal yang mungkin di sini kalau financial technology ini bisa
membuat layanan keuangan jasa keuangan ini menyebabkan disrupsi. Artinya ada perubahan yang sangat drastis, gitu, sangat signifikan. Yang sebelumnya industri keuangan lebih condong, kita ibaratkan gini, misalkan antara perusahaan yang konvensional gitu kan dengan perusahaan yang jualan online atau e-commerce. Kalau e-commerce memberikan kemudahan masyarakat bisa dari rumah gitu kan, belanja bisa dari rumah, bayarnya juga bisa di rumah aja, nggak bisa kemana barang diantar, ketimbang perusahaan yang konvensional. Artinya masyarakat harus datang ke tokonya, mesti datang ke kantornya supaya bisa mendapatkan barang. Nah, itu ibarat antara financial teknologi dengan perbankan di Indonesia kalau yang menyediakan jasa keuangan. Contohnya tadi e-commerce dengan perusahaan yang konvensional yang masih ibarat kata menyediakan layanan fisik buka toko. Kalau e-commerce tidak, mesti melakukan pembawaan toko. Nah, kalau misalkan Bank Indonesia atau perbankan ini tidak mengikuti perubahan zaman dengan adanya finansial teknologi, bagaimana keadaan kestabilan jasa keuangan di Indonesia ini? Karena kan sekarang masyarakat lebih cenderung pakai OVO, Dana, sudah mulai GoPay gitu. Walaupun bank sendiri menerbitkan ada e-money, ada Brizi, ada Genius gitu. Kalau ada yang lain-lainnya yang menerbitkan electronic money. Tapi bedanya kalau di sini adalah jasa keuangan di startup yang menggunakan finansial teknologi ini, berbasis finansial teknologi ini, dia lebih banyak memudahkan masyarakat sehingga nggak perlu repot-repot. Nah, sistem di perbankan ini ada e-money segala macam masih repot karena dia mesti terkait dengan perbankan. Kayak kita mau e-money harus ada kartunya segala macam. Kalau misalkan OVO, GoPay, kita tidak perlu kartu, ya kan? Tinggal scan barcode, kita tinggal bisa dari sambil tiduran di rumah juga. Kalau e-money di e-money dari misalnya Bank Mandiri ada e-money atau ada Flash, BCA, ada Prisi, semuanya belum bisa hilang dari kartu gitu. Kalau OVO, GoPay ini udah bisa scan barcode segala macam. Mungkin lama-lama mungkin misalnya kayak di tol segala macam mungkin nanti bisa dengan scan barcode OVO atau GoPay lagi. Kita belum tahu kedepannya seperti apa, tapi itu bisa menjadi target mereka kedepannya. Ya, sebelumnya hanya bisa oleh e-money, mereka juga bisa karena mereka sudah diakui oleh OJK, diawasi dan diatur oleh OJK, sehingga bisa jadi mereka mau bayar apa aja kita udah bisa sekarang pakai pakai OVO atau GoPay nanti. Karena apalagi OVO terkait dengan Tokopedia gitu kan, atau di Shopee punya ShopeePay sendiri. Nanti lama kelamaan mereka bisa menyentuh ranah-ranah yang tadinya dikuasai oleh kegiatan yang dikuasai oleh perbankan dengan e-money-nya sendiri. Nah, ini yang perlu dikhawatirkan nanti. Bagaimana lembaga keuangan kita ke depannya sudah mengalami perubahan begitu banyak. Apakah nanti banyak lembaga keuangan yang sudah tidak berjalan lagi, tidak ada lagi karena sudah mengalami disrupsi ini. Nah, terlebih lagi, kalau misalkan nanti apakah operasi lalu ada lembaga simpan pinjam lainnya, bagaimana nanti ke depannya, karena sekarang finansial teknologi sudah menghadirkan kayak pinjaman online gitu kan, ada aku laku, ada pinjaman online lainnya, ada pembayaran kayak Shopee Pay Later gitu kan. Sebenarnya sama, dia ada lembaga-lembaga keuangan yang tadinya sifatnya anjak piutang ya kan, simpan pinjam. Bagaimana ke depannya nanti dengan adanya finansial teknologi ini sebenarnya. Nah, ini sebenarnya yang masih didiskusikan di dalam kelas kita di grup melalui WhatsApp gitu. Sehingga nanti kita bisa lanjut lebih ke bagaimana sih memanage lembaga keuangan. Sementara lembaga keuangan kita sendiri saat ini adalah
sedang mengalami perubahan yang sangat besar, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia juga. Ya karena walaupun bagaimana lembaga keuangan ini sudah bisa menggantikan peran BI dalam menyampaikan peran perbankan dalam menyalurkan dana ke masyarakat. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman di sini siswa di kelas manajemen keuangan lembaga keuangan ini dapat berdiskusi tentang finansial teknologi yang menyediakan juga jasa keuangan, di mana sebenarnya kalau menyediakan jasa keuangan itu sudah dipastikan dilakukan oleh lembaga keuangan. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan videonya jelas, apa yang disampaikan jelas. Jika ada pertanyaan, ada yang perlu didiskusikan atau yang perlu dikritik, silakan disampaikan di grup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.